Ian Kasela atau Raja. Jadi abang justru ingin teman-teman apa yang ingin dipertanyakan terkait dengan masalah itu. Oke bang. Terkait ini aja yang apa? Somasi. Ya bang, ini aja bang. Waktu klien abang namanya siapa, terus Ya, perihal apa somasinya gitu bang. Ya, kronologis kronologi awal. awalnya bang seperti apa bang? Ya, jadi kantor ini lagi menangani komposer klien yang namanya itu Mas Ipai. Ya, Mas Ipai ini kalau tidak salah dulu adalah sampai hari ini vokalis dari grup band yang namanya Fresh. Ya, dari tahun 1996 lagu Cinderella ini sudah dinyanyikan dan dibawakan oleh Ipai dengan grup bandnya. Jadi jauh sebelum lagu Cinderella itu dinyanyikan oleh Ian Kasela dengan grup bandnya Raja, ini lagu sudah sering dinyanyikan dan dibawakan oleh Ipai dengan grup bandnya. Jadi secara hukum Undang-Undang Hak Cipta berarti sudah dipublikasikan, ya sudah dipublikasikan. Nah, hanya saja pada waktu tahun berapa nih ya, saya lihat datanya dulu, tahun 2003 untuk pertama kali saat Raja 2004 ya, saat band Raja itu manggung di acara Pesta Indosiar, maka lagu Cinderella ini dinyanyikan oleh grup band Raja. Hanya saja di layarnya itu tertulis yang menciptakan lagunya itu adalah Ian Ipai. Nah, dan akhirnya ini menjadi keterusan gitu ya. Kita berpikir wah itu mungkin salah tulis gitu ya. Karena kalau nggak salah di era itu juga Ipai masih juga kerja di TV ya. Grup di TV itu dia pikir wah mungkin salah tulis. Tapi akhirnya kemudian ini terus menerus tertulis Ian dan Ipai. Bahkan di album kedua dan album ketiga Raja itu juga lagu Cinderella dibawakan, tetap tertulis Ian dan Ipai. Nah, karena sesuatu dan lain hal, artinya itu baru hari ini Ipai berpikir ini bukanlah sesuatu hal yang benar, ya, karena kan karya cipta itu kan melekat dengan penciptanya. Dan karena Ipai merasa bahwa lagu ini adalah lagu karya yang dia ciptakan sendiri dan tidak ada ikut campur tangan orang lain, kenapa tertulis Ian dan Ipai, ya? Dan lebih jauh lagi, ketika lagu ini didaftarkan di lembaga manajemen kolektif untuk royaltinya juga sepanjang yang diketahui oleh Ipai juga itu tertulis penciptanya hanya Ian sendiri. Nah, jadi itulah yang menjadi asal muasal akhirnya kenapa Ipai datang ke kantor kami untuk mempertanyakan dan menegur Ian atas penulisan lagu Cinderella yang diciptakan oleh Ian dan Ipai yang seharusnya hanya Ipai saja. Nah, jadi durasi daripada somasi yang dibuat oleh kantor kami ini memang hanya 3 hari, ya. Dan saya sudah bisa pastikan Ian juga sudah terima somasi ini atau surat ini. Karena beberapa hari yang lalu setelah menerima surat ini, Ian juga sudah menghubungi kami, ya, menyatakan konfirmasi sudah terima surat ini dan ingin membahas, ya, bagaimana solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah penggunaan lagu Cinderella atau tulisan lagu Cinderella yang tertulis atas nama Ian dan Ipai. Jadi mungkin minggu depan Ian akan bertemu dengan kami untuk membahas bagaimana solusi dari penyelesaian masalah ini. Karena memang kan surat teguran itu kan surat ini tujuannya adalah seperti itu, menegur dia dan kemudian bagaimana cara solusinya. Ya, dan seperti apa yang mungkin diharapkan oleh Ipai, ya. Sementara ketika persoalan ini masih berjalan sampai ada solusinya, ya jangan dulu siapapun pihak-pihak manapun yang menggunakan lagu Cinderella itu termasuk juga Ian dan Raja, karena itu kan
berimbas juga kepada royalti atau hak ekonomi, ya, karena karya cipta itu kan ada hak ekonominya dan juga ada hak moralnya. Jadi inilah yang sekilas historis atau sejarah kenapa sampai akhirnya muncul surat somasi dari kantor kami kepada Ian Kasena. Bang, kalau boleh tahu tuntutannya dari IPAI sendiri atas somasinya ke Ian apa bang? Kalau tuntutannya sendiri atas ya IPAI atas penulisan ya nama Ian dan juga penggunaan tanpa izin atas lagu itu oleh Ian dan grup Raja, itu adalah tentu ada tuntutan yang berkaitan dengan masalah ganti rugi atas hak ekonominya ya sekian puluh tahun ya, dan juga mungkin bagaimana mengenai masalah hak moralnya, dan juga ada hal yang dilihat oleh si IPAI itu pendaftaran di LMK yang tidak menggunakan nama IPAI atau Ian IPAI tapi hanya Ian saja, dan ini bagaimana artinya itu menghitung kerugian-kerugian ini. Jadi ini yang menjadi tuntutan daripada klien kami. Berapa bang kerugian ekonominya bang? Kalau yang tertulis di dalam surat somasi ini ya seperti apa yang dibicarakan dan disampaikan oleh klien kami, ini tuntutan ganti ruginya itu lebih kurang sekitar 20 miliar. 20 miliar bang. Ya. Kenapa 20 miliar? Pasti IPAI punya hitung-hitungan sendiri. Nah, inilah yang mungkin minggu depan kita akan bahas ya. Ya, kita berharap kalau misalnya masalah ini bisa selesai dengan cara kekeluargaan karena semuanya adalah sama-sama komposer ya. Pasti lebih baik ya. Tapi kalau memang misalnya ada sesuatu hal yang membuat masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, berarti kita perlu orang ketiga untuk menengahi konflik ini agar ada suatu keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Ya, saya kira seperti itu. Bang, tadi kan somasinya 3 hari bang. Itu berarti dari tanggal berapa dan berlaku sampai kapan bang? 3 hari dari mulai tanggal 25 Juli. Jadi harusnya hari ini adalah batas waktu terakhir tanggal 28. Tapi kan sebelum tanggal 28 di tanggal 26 Ian kan sudah melakukan komunikasi dengan kantor kita. Jadi kan kami anggap dia sudah merespon. Ya, jadi oleh karena itu hitungan 3 harinya kan harus di hold karena kita menunggu minggu depan bertemu dengan Ian untuk membahas masalah ini. Bang, kan ini lagu dari 96 bang. Ya. Terus IPAI-nya sendiri mulai melakukan somasi itu setelah melihat data dari LMKN gitu bang. Kalau boleh tahu IPAI maksudnya mengetahui pendaftaran itu atas nama Ian aja itu sejak kapan bang, dan akhirnya kenapa baru sekarang gitu untuk Jadi gini, pertama kenapa baru sekarang ini yang selalu dipertanyakan. Ya. Seolah-olah kalau misalnya kemudian ada pelanggaran, ya seolah kalau misalnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, ya patut juga kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dan kemudian orang yang merasa dirugikan atas pelanggaran tersebut menunggu etikat baik dari seseorang tersebut untuk mengklarifikasi, menunggu untuk mengkonfirmasi, dan ketika itu tidak berjalan ya dalam waktu yang panjang, baru kemudian orang yang merasa dirugikan melakukan satu bentuk upaya. Kenapa selalu dianggap aneh gitu? Padahal menurut saya sih biasa-biasa saja. Itu hak bebas dari orang lain kapan dia mau mempersoalkan kerugian yang dialami atas suatu pelanggaran. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sejak kapan IPAI tahu? Ya, tadi kan sudah dikatakan sejak tahun 2004, bahkan album kedua dan album ketiga. Tapi kan mungkin karena sesama teman nggak enak, misalnya seperti itu, dia menunggu aja etikat baik. Nah, tapi ketika kemudian atas penggunaan lagu itu royaltinya mungkin tidak masuk, karena kalaupun berdua kan paling tidak royaltinya kan harusnya masuk ke dua belah pihak. Nah, barulah mulai ada suatu pemikiran kok seperti itu, kan begitu. Jadi ini mungkin nanti bisa ngomong tentang klarifikasi masih baik langsung ya. Nah, dan diusut punya usut, mungkin ditemukan data bahwa ternyata kenapa dia tidak mendapatkan royalti, kalaupun event dua pencipta kan harusnya dia dapat. Kenapa dia tidak dapat royalti sama sekali? Ada indikasi patut diduga lagu itu didaftarkan hanya atas nama satu orang saja. Kan begitu. Nah,
kalau udah seperti itu kan ini masalahnya kan lain. Karena kan karya cipta ini kan suatu bentuk kekayaan intelektualitas yang dilindungi dan sebenarnya itu juga bisa diwariskan kepada ahli waris si pencipta kan begitu. Jadi ya ini harus dilindungi gitu. Jadi sudah mulai ada keinginan untuk mau bicara bagaimana nih ke depannya atas penggunaan lagu Cinderella. Jadi saya kira sih itu tidak usah dipersoalkan kan karena kita menjadi seperti itu. Atau argumentasi dari pihak lain gitu misalnya, kenapa harus sekarang? Udah tahu dari dulu kok baru sekarang? Pertanyaan saya, mana yang salah? Orang yang baru menggugat setelah beberapa lama atau orang yang menggunakan beberapa lama dengan cara melawan hukum, mana yang lebih nggak benar? Kalau menurut saya yang lebih nggak benar itu adalah orang yang menggunakan dengan cara yang nggak benar sekian lama, bukan orang yang kemudian baru sekarang ingin memperjuangkan haknya. Jadi kan kalau kita kan kadang-kadang juga terbalik nih, ya penonton juga kadang-kadang atau masyarakat juga kadang terbalik, bahkan langsung bilang wah nggak benar dia tuh, udah tahu lama kok baru sekarang. Loh, di mana nggak benernya? Suka-suka hati dia saja, gitu ya. Suka-suka hati dia saja. Jadi sama seperti misalnya orang yang masuk ke rumah kita ketika kita pergi liburan, ada orang masuk ke rumah kita gitu misalnya. Ya. Kita tahu, tapi karena kita masih belum ngurusin, mudah-mudahan dia keluar. Nggak keluar. Ya. Baru kita urusin. Orang bilang, kok baru sekarang usirnya? Ini yang perlu kita dudukkan pola pikir kita ketika melihat satu perkara. Berarti ini sekalian untuk melindungi hak ciptanya dari IPAI sendiri, Bang? Pasti. Bang, kalau Penegasan lagi, Bang. Ini kan tadi kan Abang bilang tidak enak untuk menegur Ian Casellia selama berpuluh-puluh tahun. Artinya memang sebelum somasi ini dilayangkan memang berarti tidak ada komunikasi. Belum ada omongan ya, Bang? Ada komunikasi, ya. Jadi artinya ada komunikasi antara Ian dengan IPAI. Artinya mungkin dalam bentuk izin untuk label dan segala sesuatunya. Menurut cerita klien kami, inilah yang nanti akan kita klarifikasi semua. IPAI ngomong kepada Ian, lu gua mau kasih izin, gua mau tanda tangan kontrak untuk penggunaan lagu tersebut, tapi maunya gua baca dulu kontraknya yang dari label, gitu loh. Artinya ada komunikasi nih, tapi menurut pengakuan daripada IPAI kan ini nggak pernah muncul kontrak ini. Kemudian berjalan seperti itu aja. Nah, jadi kan wajar saja sebagai sesama teman, udah ada ngomongan masalah kontrak, dia pakai terus, mungkin nanti teman kok. Nah, tapi ketika kemudian dianggap sudah diberikan waktu yang cukup pantas durasinya, nggak ada juga etikat baik, bahkan kemudian royalti atas penggunaan lagu Cinderella itu misalnya kemudian dia tidak ada masuk ke kasnya dia, karena kalau misalnya dianggap nggak ciptaan dia sendiri pun berdua kan pasti harus ada juga dong hak ekonomi yang dia dapatkan sebagai orang yang menjadi bagian daripada pencipta lagu tersebut. Ini kan tidak ada sama sekali. Ya. Nah, jadi artinya mulailah ada pertanyaan-pertanyaan ini kok seperti ini. Nah, jadi inilah yang sekarang kemudian mulai ingin diproses, ingin mulai dipertanyakan oleh IPAI yang mungkin selama ini juga dia merasa gimana ya cara memprosesnya gitu. Tapi kemudian kan seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu berdiri suatu organisasi baru yang namanya AKSI, ya kan, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, ya, di mana di situ ketua dewan pembinanya adalah Ahmad Dhani, ya, terus kemudian ketua hariannya, ketua pelaksananya itu adalah Piu, ya, sekjennya adalah Badai. Berkumpullah para komposer ini yang mungkin sharing-sharing, akhirnya mungkin itulah baru mungkin terbuka pikiran bahwa memang tidak boleh ada pembiaran-pembiaran, tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran atas karya cipta dari para pencipta tersebut.